Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para ustadz, para hujjaj dan jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian kita ini dengan membacakan surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita, melancarkan rezeki kita, menjaga keluarga kita dari segala mara bahaya dan penyakit, menyembuhkan mereka yang sakit dan memudahkan segala urusannya dan menjaga dari segala mara bahaya. Juga kita membacakan surah Al-Fatihah agar berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, juga kepada jamaah yang telah lebih dahulu meninggal, agar mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan bersama para nabi, para aulia dan solihin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah. Ma'rifatullahi ta'ala. فإن الناس ليسوا على درجة واحدة من الذكاء بحيث يستطيعون الاستدلال بالخلق على الخالق وبالكون على المكون فلا بد من رسل يرشدونهم إلى معرفة الله تعالى. Ya, kita saat ini masih berkutat atau menjelaskan tentang mengapa ada pengutusan Rasulullah, para Rasul, terutama Rasulullah SAW. Kenapa perlu adanya diutusnya para Rasul? Nah, di sini dijelaskan di antaranya yang terpenting adalah mengetahui Allah, ma'rifatullahi ta'ala, mengetahui pencipta alam semesta ini. Karena manusia tidak sama kecerdasannya. Di antara mereka bisa menyimpulkan dengan melihat alam semesta ini bahwa pasti ada penciptanya. Dengan melihat semua yang canggih-canggih ini pasti ada yang menyusunnya. Dan kadang-kadang dia sadar ada yang menciptakan, tetapi keliru nanti dalam menyikapinya. Maka jadilah orang-orang yang mencari kesana kemari. Ada yang jalan dengan meninggalkan seluruh harta kekayaannya, muter-muter nyari-nyari kewaskitaan atau ke gunung, meninggalkan sanak saudara, keluarga, semua ditinggal ke gunung, dia tapak. Kenapa? Pengen mendapatkan sesuatu dari kekuatan yang gaib gitu. Dia sadar ada yang menciptakan. Nah, dia pengen dapat, pengen disenangi, pengen dipuji, pengen didekati. Tapi caranya ya nggak tahu ya. Maka masing-masing melakukan gayanya masing-masing. Maka disinilah Rasul dibutuhkan. Karena Rasul itulah yang menjelaskan bagaimana cara ma'rifatullahi ta'ala. Karena ma'rifatullah itu sesuatu yang paling penting bagi manusia. Kalau tidak tahu maka sangat merugi. Sehingga disinilah kalangan arifin berkata, ilahi mada wajada man faqadaka wa mada
faqada man wajadaka. Ya Allah, apa yang didapatkan orang yang tidak mengenal kamu, tidak menemui, tidak mendapati kamu? Dan apa yang hilang dari orang yang telah mendapati kamu? Maka intinya manusia itu ya ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifatullah, kita nggak punya apa, nggak dapat apa, ketinggalan apa, nggak jadi masalah. Kenapa? Yang kita dapatkan itu udah yang mengadakan segalanya. Tetapi orang punya segalanya, punya harta, kekayaan, punya jabatan, punya kedudukan, punya popularitas, tapi tidak kenal Allah, maka sama saja dia tidak punya apa-apa. Ketika dia mati, selesai, tinggal pertanggungjawabannya. Jadi inti utama adalah kenal pencipta kita dan tahu cara mendapatkan cinta dari yang mencipta kita. Tidak hanya kenal saja, tidak hanya paham saja. Apalagi di dalam diri manusia ini ada roh. Nah, roh ini ada makanannya. Kalau tubuh ini setiap hari harus kita kasih makan sesuai, kita ini adalah makanan sehari-hari, makanan pokok namanya, ada sembako. Sekarang ini orang pada demo kalau apa? Nggak ada sembako, lapar. Ada demo. Kenapa? Karena kebutuhan tubuhnya tidak cukup. Kerjaan ditutup misalnya. Penghasilan tidak memadai. Maka bagaimana solusinya? Semua. Maka disinilah politik itu mengurusi masalah kebutuhan pokok. Kalau gagal maka berarti gagal, ya. Paling mendasar, menjamin orang itu dapat kebutuhan pokok. Nanti meningkat lagi kebutuhan papan, rumah tinggal. Nanti lagi sandang pangan, mendasar itu semua. Tetapi semua itu tidak bisa memenuhi, mengenyangkan kebutuhan rohani. Kita untuk memenuhi kebutuhan fisik saja sampai ada bermacam-macam gerakan, aliran, partai untuk mendapatkan kekuasaan, mengatur kebutuhan fisik. Nah, padahal fisik itu tidak akan mengenyangkan manusia. Ada yang harus dikenyangkan, yaitu rohani. Dan dengan rohani itulah dia dapat meraih kebahagiaan yang sejati. Maka yang paling penting ini adalah ma'rifatullah ta'ala. Karena disitulah dengan ma'rifatullah, maka dia jadi kenyang yang sebenar-benarnya. Maka fungsi para rasul itu adalah fungsi yang paling penting bagi manusia. Dan penerusnya para rasul ini harus dijaga. Karena itu para ulama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya? Karena memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar lagi dari kebutuhan pokok. Kalau politik aja dijaga oleh tentara bersenjata, jangan diganggu-ganggu. Kenapa? Karena mereka bertugas menjaga keamanan kebutuhan fisik. Apalagi ulama seharusnya. Karena mereka yang mengajarkan kebutuhan rohani, meneruskan tugas para rasul. Jadi hanya mereka yang bisa mengajarkan itu. Selama itu, maka manusia masih lapar, masih kosong, dicari-cari kesana kemari, bingung, ada sesuatu yang kurang. Apa? Rohaninya kosong, ya, gersang. Yang berikutnya adalah tahrirul insan, membebaskan manusia. Karena at-tawaghid, orang-orang berkuasa, orang kaya, orang punya kekuasaan, orang-orang kuat dengan cara macam-macam itu sering menyesatkan orang-orang lemah, sehingga orang lemah akhirnya tunduk dengan ditakut-takutin, nanti kalau tidak tunduk sama saya nggak dapat bagian, nggak dapat ini. Nah, maka orang akhirnya mendewa-dewakan, tunduk kemauan dia, memanfaatkan pengikutnya dengan semena-mena seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, Namrud, dan lainnya. Maka harus ada Rasul yang
ditunjukkan bahwa manusia yang menunjukkan dirinya hebat, kuasa, ternyata sama saja sama manusia yang lain. Lemah, kalau sakit dia menangis, kalau lapar dia sakit di perutnya, ya. Kalau tidur dia nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Maka manusia ketika diungkapkan oleh para rasul ini, maka hilanglah rasa takutnya. Nah, disinilah kenapa para pembawa ajaran yang benar ini selalu dimusuhi oleh orang yang berkuasa. Kenapa? Karena memang dia mengungkapkan kedustaan mereka-mereka yang menipu masyarakat lemah untuk kepentingan kekuasaan mereka. Sementara para rasul menyatakan semua manusia sama. Semua manusia itu tidak beda. Nanti yang membedakan ketundukannya kepada Allah, bukan ketundukannya kepada manusia. Maka disinilah manusia terbebas dengan sebenar-benarnya. Terbebas dari, apalagi sekarang ada tren orang-orang kaya disuruh tunjukkan rumahnya. Ada namanya apa? Home tour. Maka tahulah sekarang kita ada orang rumahnya itu kayak lapangan bola, orang Indonesia ya, rumahnya padahal tinggalnya cuma berdua. Rumahnya itu sampai ribuan meter besarnya. Ada yang punya macam-macam kekayaan ditunjukkan di situ. Ada yang rekeningnya 1 triliun ditunjukkan. Maka yang miskin ini makin sakit hatinya. Ada orang kaya raya sedemikian nikmatnya gitu, seakan-akan gitu. Sementara ada untuk sehari-hari saja tidak punya. Ini makin menyakitkan. Maka kalau diturutin kecenderungan itu, orang gila harta, maka harta ini tidak akan memenuhi kegilaan kita semua. Seberapa orang itu puasnya dengan harta, ya. Apakah pengen punya rumah semuanya, punya rumah 2000 meter kayak yang di YouTube itu, home tour misalnya. Kalau orang Jakarta ada berapa juta orang, masing-masing punya rumah 2000 meter. Tanahnya dari mana itu, ya? Nggak cukup. Jakarta nggak cukup buat mencukupi masing-masing orang itu 2000 meter. Jadi dunia ini tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, keinginan kita, nafsu kita nggak mencukupi. Kenapa? Karena dunia ini sedikit, udah kecil, udah nggak mencukupi. Dan mereka yang punya itu ingin memuaskan, pamernya itu dengan kepada orang-orang yang tidak berpunya. Jadi memuaskan pamernya. Nah, karena mereka nggak puas juga, ya, nggak puas juga. Pengen puas tuh supaya ada orang muji, pengen dipuji. Wah, rumahnya gede, kayaknya sultan, crazy rich, wah, ya, gila apa namanya tuh, gila-gilaan kayaknya. Karena apa? Mereka nggak puas juga. Jadi untuk ada rasa kayaknya, pengen dipuji lagi sama manusia. Maka rasul-rasul itu menepis itu semua. Dengan gampang Rasul misalnya bersabda, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Maka orang yang sholat subuh tadi di sini sholat sunnah udah lebih kaya daripada mereka yang trejiris itu, ya. Bahkan standar kayanya itu demikian mudahnya diungkapkan Rasulullah SAW. Demikian mudahnya apa kayaknya itu manusia? Man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumi kanahu hizat lahu dunya bihadafiriha. Orang yang bangun tidur sehat, kemudian dilihat keluarganya pada damai, nggak pada broken home, ya. Kemudian dia punya makan buat hari ini aja, maka seakan-akan dunia sudah cukup, ya, sudah dapat dunia seluruhnya. Karena emang segitu dunia itu sudah cukup, ini udah selesai sebetulnya. Besoknya lain lagi, jangan dipikirin, ya, jangan terlalu dirisaukan. Untuk hari ini ada, berarti sudah selesai dunia kita. Jadi disederhanakan. Nah, kalau sudah sederhana, kita sudah merasa cukup dunia, maka fokus kita mencari kenikmatan yang utama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Fokusnya di situ, karena itulah yang bernilai yang sebenar-benarnya. Yang krejiris nanti kita nggak tahu besok masih kaya atau tidak, nanti keturunannya bisa menikmati atau tidak, wallahu a'lam, ya, atau besok ditangkap atau tidak.
Ya, wallahu a'lam. Itu demikian mudahnya orang berubah. Walihada walighairihi iqtadat rahmatullahi ayyursilan linnasi rusulan minhum yukallimunahum bilighatihim. Karena itu Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan kepada manusia dengan bahasa mereka dan menunjukkan mereka kepada jalan yang benar dan mengajarkan mereka apa yang mereka butuhkan dalam perkara agama mereka dan dunia mereka. Tetapi ini bukan wajib. Allah nggak ada kewajiban untuk melakukan ini. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah wajib mengutus para rasul. Karena kebahagiaan manusia tergantung tadi rasul ajarannya, maka Allah wajib. Nah, kata-kata wajib itu kita tolak ya. Karena wajib itu artinya kalau kita nggak kerjakan ada yang ngomelin, ada yang marahin gitu kan. Kata kayak guru ya, kamu harus ngerjakan PR nih, harus wajib. Artinya apa? Kalau nggak ngerjain PR nanti dihukum. Nah Allah nggak bisa dikata wajib mengutus Rasul, nggak bisa. Kenapa? Siapa yang menghukum Allah? Maka kata-katanya salah gitu ya. Dikoreksi Mu'tazilah itu kata-kata kamu itu tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah mengutus para Rasul itu semata anugerah. Nah kita ini umat yang paling berbahagia karena dapat anugerah Allah melalui Rasulullah. Walaupun sudah jauh, udah 1400 tahun dari kehidupan Rasulullah, maka kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Orang di dunia nggak dapat nikmat itu ya. Umat Islam itu sebelum sampai 30% dari penduduk dunia. Berarti kita ini minoritas di dunia sebetulnya ya. Tetapi dapat kenikmatan yang demikian besar, kenikmatan yang sebenar-benarnya, yaitu ma'rifatullah. Mengenal Allah, kemudian mengetahui caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pengutusan para rasul itu bukan sesuatu yang mustahil, seperti yang dikatakan oleh Barahimah. Barahimah itu orang Hindu ya, katanya mustahil. Kata mereka itu ya. Bal huwa jaiz, tetapi itu adalah sesuatu yang Allah bisa lakukan atau tidak lakukan, terserah Allah. Bisa-bisa saja ya. Jadi tidak ada kewajiban, juga tidak ada kemustahilan. Jadi kalau bukan wajib, bukan mustahil, berarti itu boleh-boleh saja, bisa-bisa saja ya. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, anugerah dari Allah. Nah Allah telah mengutus para rasul-rasul yang memberi kabar gembira maupun peringatan, memberi petunjuk dan mengajarkan. Maka kita harus mengucapkan puji syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada para nabi dan rasul. Mereka yang susah, yang menghadapi kesulitan, kita tinggal enaknya. Udah tinggal selesai ya, sudah beribadah ada karpet, ada AC. Rasul dulu ditimpukin, dimusuhin sama keluarga, meninggalin kampung halaman, yang mau dibunuh dan sebagainya, tahunan. Nggak susah untuk dalam satu kondisi gitu. Menikmati hidayah dari Allah itu dengan perjuangan. Kita ini menikmati hidayah dari Allah dengan kenikmatan. Karena itu kita harus mengucapkan Alhamdulillah dan selalu bersalawat kepada nabi-nabi juga ya. Kemudian kita wajib mengimani mereka sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita baca tadi surah Al-Baqarah ayat 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul mengimani apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, juga orang beriman. Apa yang dari Allah diimani oleh Rasul dan orang beriman. Kullun, semuanya apa? Amana billah, beriman kepada Allah, beriman adanya malaikat, beriman adanya kitab-kitab suci yang diturunkan. Allah tidak membeda-bedakan di antara mereka, di antara para rasul tersebut. Semuanya mulia ya, semuanya mulia. Tapi nanti ada yang paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyebutkan sebagian dari para Rasul tersebut
Dan Allah juga menjelaskan bahwa Dia mengutus selain yang disebutkan itu. Nah, tetapi tidak disebut namanya. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka yang kami ceritakan kepadamu hai Muhammad, dan di antara mereka ada yang kami tidak ceritakan. Jadi yang kita yakini, jadi imani itu secara definitif itu yang 25 yang disebut dalam Al-Quran. Dan kita imani ada Rasul tapi tidak disebut namanya, kita tidak tahu, ya. Karena apa? Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Karena setiap umat itu tidak pernah kosong dari para pemberi peringatan. Jadi setiap dulu umat-umat terdahulu juga ada rasul-rasul yang diutus ke mereka, ya. Tapi tidak disebutkan oleh Allah tentang mereka. Disebutkan hanya untuk pelajaran buat kita. Diringkas kehidupan para rasul, para nabi-nabi itu, para umat, pelajaran bagi kita sebetulnya, ya. Pelajaran. Beruntungnya kita nggak dijadiin pelajaran bagi umat setelah kita, karena umat terakhir. Jadi ini kita, jeleknya kita itu nggak pakai diceritain. Kalau Yahudi itu diceritain sampai malu, ya, sampai malu. Sampai dulu ada perjanjian damai antara Israel dengan Mesir. Nah, di antara permintaan dari Israel itu kepada Sadat adalah apa? Tolong pengajiannya itu tuh, pengajian Syekh Sya'rawi itu ditutup, diberhentiin. Kenapa? Dia mengungkapin Bani Israel itu dengan sangat jelas. Jadi malu gitu, ya. Keburukan-keburukan mereka itu yang ditampilkan Al-Qur'an itu diungkapkan. Dan itu kenyataan masih ada sampai saat ini. Maka mereka ketika dijelasin dalam Al-Qur'an sifat-sifat mereka ada semua benar. Malu sekali gitu, ya. Malu sekali sampai tolong pengajiannya itu, salah satu syarat itu pengajiannya itu berhentiin tuh, ya. Di TV itu pengajiannya itu malu kita, ya. Jadi sangat berasa bagi orang Israel itu sifat-sifat dia ada disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Nah, kita ini nggak disebut, nggak diceritakan kepada umat setelahnya. Kenapa? Karena kemuliaan Rasulullah sebagai umat, sebagai nabi terakhir, kita juga bagian dari umat terakhir, ya. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan kullu ummati mu'afa. Akan begitu, ya. Banyak rahmat itu dibagikan secara gelondongan, ya. Gelondongan bagi umat kita nih, bagi umat Rasul. Semuanya dapat ampun kecuali yang nggak mau, bagi orang yang sengaja pamer-pamer dosa, gitu, ya. Yang lain itu ditutupin. Nah, juga orang yang berbuat dosa nggak kelihatan mukanya, Yang berbuat dosa apa aja nggak kelihatan, sama aja masih. Nanti baru kebongkar kalau apa? Kalau lebih dari 3 kali biasanya, ya. Kalau udah ketangkep, nah kebongkar, ketahuan lebih dari 3 berarti, ya. Kalau baru sekali ini Pak ini, bohong gitu. Biasanya lebih dari 3 baru kelihatan sama manusia. Nah, ya. Kalau sebelumnya masih ditutupin, ya. Nah, ya, oleh karena itu kita sangat terlarang membongkar orang, ya, membongkar aib orang. Kenapa? Allah sudah tutupin. Kalau dia mendapatkan fasilitas kesempatan selama hidup itu tobat, maka kita ikut juga tuh, ditutup juga. Oh, tahu begini kita tutup, ya, menjaga aib orang. Karena apa? Allah akan kasih dia selama dia bertobat, ya. Nah. Kemudian, ya, setelah ini maka kita apa? Keharusan, kewajiban kita mengimani semua Rasul yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Dzulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Ishaq, Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwanihil anbiya wal mursalin. Jadi yang kita imani ini, ya, yang secara definitif. Kalau dulu itu masih diajarkan, dinyanyiin, ya, di
dijadiin apa, syair. Nah, sebelum sholat itu biasanya begitu ya, ada sholawat, ada sifat-sifat 20 ya. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, seterusnya. Sekarang nggak ada ya. Sekarang nggak ada karena lemahnya pengajaran akidah. Kemudian juga Adam, Idris, Nuh, itu semua disebutkan juga ya, di nazomin, disyairkan. Jadi anak-anak kecil hafal. Sekarang ya kita kalau disuruh nyebutin namanya itu pada nggak hafal nih, ya. Nggak hafal 25 ini, ketukar-tukar ntar. Nah, ini ya padahal wajib mengimani ini, wajib mengimani 25 nama-nama Nabi ini ya. Jadi ketinggalan kita sama orang dahulu. Guru-guru dahulu itu lebih apa? Lebih hikmah namanya, nanamkan akidah. Adanya akidahnya akhirnya apa tuh? Di mana Tuhan? Gitu ya. Dari mana tuh gara-garanya? Dari Wahabi itu ya. Akidah Wahabi. Di langit. Ya. Kata dia begitu ya. Itu katanya akidah yang benar. Selama ini orang akidahnya salah semua. Mengingkari Tuhan ada di langit. Itu yang dikembangkan, ganti dari akidah yang diajarkan selama dulu guru-guru kita ya. Karena kekuatan dana mereka itu disebarkan untuk menyebarkan akidah Wahabi ini ya, dan banyak yang make akhirnya. Sekolah-sekolah yang lulusan mereka pada akidahnya seperti itu ya. Yang kedua, al-iman bi anna Allah Ta'ala ba'atha rusulan ghaira man dzukir. Iman bahwa Allah Ta'ala mengutus juga rasul-rasul selain yang mereka tadi. Ada gitu ya. Jangan mengingkari. Wa in kunna la na'rifu asma'ahum wa buldanahum wa umamahum. Meskipun kita tidak mengetahui nama-nama mereka, negeri mereka, dan umatnya mana, seperti Cina misalnya ya. Ada yang ngatain Nabi Kongfusiu. Tapi kita nggak boleh bilang itu Nabi itu ya, nggak bisa. Cuman barangkali ya, wallahu alam. Ada juga Zoroaster di Persia, ada di India siapa misalnya, wallahu alam ya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu tidak dijaga ajarannya. Pas udah generasi berikutnya aja udah beda ya, sehingga terbolak-balik. Contohnya Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tauhid, mengajarkan tunduk pada Allah. Pas dia meninggal langsung berubah gitu ya. Kemuliaannya ajaran Rasulullah SAW itu dijaga, sehingga Rasulullah menjamin la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak mungkin sepakat untuk sesat. Sementara dulu nggak dijaga. Kalau umat kita dijaga, umatnya Rasulullah dijaga, nggak sesat. Kalau kumpul bareng itu yang udah disepakati umat, benar pasti ya. Jadi nggak ada kesepakatan itu dalam kesesatan. Nah, jadi kita selalu jamaah. Kenapa? Karena itu ada jaminan kebenaran dari Allah dari Rasulullah SAW yang didapat dari Allah. Jadi yang udah disepakati bersama itu ada jaminan kebenaran di situ. Ya, kalau bareng-bareng nggak mungkin kita bareng-bareng kompak sesat, ya nggak mungkin ya. Fa nahnu nu'minu bi rusulillah wa anbiya'ihi man arafna minhu wa man lam na'rif. Kita mengimani rasul-rasul Allah, nabi-nabinya yang baik yang kita kenal dan baik yang tidak kita kenal namanya. Ya, itulah keimanan kita tentang para rasul. Ya, baik kita cukupkan, nanti dilanjutkan pekan nanti ya. Kita tutup pengajian kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina futuhal arifin wa wafiqna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minal dhalin wa la minal mudillin anta wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.